Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 1 Surabaya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama pada saat seperti sekarang ini, masa-masa pandemi COVID-19, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil, anak-anak hebat yang terpilih dan diterima di SMP Negeri 1 Surabaya sebagai peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi layanan orientasi siswa secara daring. Materi yang pertama adalah tentang stop bullying dan materi yang kedua adalah sopan dalam bermedia sosial. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Khairul Rahma Septin. Saya adalah salah satu guru BK di SMP Negeri 1 Surabaya. Baik anak-anakku, kita akan mulai masuk pada materi yang pertama, yaitu stop bullying. Nah, apa yang dimaksud dengan bullying itu? Tentunya kalian sering mendengar kata-kata tentang bullying. Dalam istilah lain pada bahasa Indonesia adalah perundungan atau perisakan. Pengertian bullying yang pertama adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental, dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan, dengan tujuan ingin membuat korban menderita. Pengertian yang lainnya adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain, baik mental atau fisik, dengan cara memojokkan, merendahkan, mengolok-olok, mengucilkan dari lingkungan sosial. Mengapa bullying bisa terjadi di sekitar kita? Beberapa penyebab perilaku bullying diantaranya, yang pertama, akibat kurang perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, adanya rasa ingin berkuasa. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar saat melakukan pembulian. Kemudian, pelaku sebagian besar pernah menjadi korban kekerasan. Selain itu, penyebabnya adalah akibat meniru tindakan kekerasan dari film, game, atau tayangan yang ada di media elektronik yang sering dilihat. Jenis-jenis bullying. Bullying ada beberapa jenis. Yang pertama, bullying secara verbal berupa julukan, celaan, fitnah, kritikan, atau penghinaan, dan lain sebagainya. Bullying yang selanjutnya adalah bullying secara fisik berupa memukul, menendang, menampar, meludahi, dan hal lain yang menyakiti orang lain secara fisik. Jenis bullying berikutnya yaitu bullying secara relasional berupa pengabaian, pengucilan, penghindaran yang berbentuk lirikan mata, cibiran, helaan nafas, tawa, dan bahasa tubuh yang mengejek. Selanjutnya adalah cyberbullying yang dilakukan melalui sarana elektronik dan media sosial seperti internet, chatting room, email, SMS, dan lain sebagainya. Dampak bullying: munculnya berbagai masalah mental, depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Adanya keluhan kesehatan fisik seperti sering sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Adanya rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. Terjadinya penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Selain itu, bullying dapat menyebabkan perasaan trauma hingga dewasa, dan bullying yang dilakukan secara fisik dapat menyebabkan luka atau cedera. Apa yang bisa kita lakukan saat kita menjadi korban pembulian? Yang dapat dilakukan apabila mengalami bullying, yang pertama adalah tingkatkan rasa percaya diri dan jangan menunjukkan perasaan takut, malu, atau merasa bersalah.
Beranikan diri untuk melapor kepada orang dewasa yang bisa dipercaya, seperti orang tuamu atau bapak ibu guru kamu di sekolah. Carilah teman yang bisa dipercaya untuk bercerita apapun yang telah kamu alami. Yang paling penting, kembangkan bakat dan potensi yang kamu miliki. Dengan demikian, kamu tidak hanya akan merasa lebih berharga dan percaya diri, tetapi orang lain juga akan lebih menghargai dirimu. Anak-anakku, marilah kita saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menghormati supaya hidup kita menjadi rukun, tenang, dan damai. Stop bullying. Baik anak-anakku, kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu sopan dalam bermedia sosial. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di media sosial kita bisa berkomunikasi, networking, sharing atau berbagi, dan banyak kegiatan lainnya yang bisa dilakukan. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Sebagian besar di antara kalian mungkin sudah memiliki beberapa akun media sosial. Pentingnya etika dalam bermedia sosial. Hukum yang mengatur perilaku setiap warga negara dalam menggunakan media sosial sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dituntut hukuman penjara paling lama 4-6 tahun atau denda paling banyak 750 juta hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana cara sopan dalam bermedia sosial? Etika dan sopan santun dalam bermedia sosial. Yang pertama, gunakan bahasa yang tepat, sopan dan santun dengan siapapun kita berinteraksi. Kedua, menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial, sekalipun hanya untuk bercanda atau bergurau yang dapat menyebabkan orang lain merasa tersinggung privasinya. Ketiga, hindari menuliskan atau berbicara atau menuliskan kalimat yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Keempat, tidak membagikan konten atau berita ataupun gambar yang mengandung pornografi yang dapat membuat seseorang merasa dihina, dilecehkan, dan lain sebagainya. Kelima, hindari untuk update status yang rawan dan bersifat privasi diri kita, misalnya sedang galau, jengkel, sendiri di rumah, atau sedang mengambil uang di bank, dan lain sebagainya. Update status seperti ini berbahaya apabila ada orang yang berniat jahat terhadap kita. Dan hal-hal pribadi sebaiknya tidak diungkap lewat media sosial karena hal tersebut dapat membahayakan. Yang keenam, hindari menghasut orang dan menebarkan kebencian. Hindari mengupdate status atau memberi komentar yang dapat dianggap sebagai hasutan dan menyebarkan kebencian atau permusuhan, baik itu kepada seseorang atau kelompok tertentu. Apabila hal demikian ini terjadi, maka kita dapat dikenakan tindakan pidana sesuai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2. Mulai saat ini, marilah kita lebih bijak berkomunikasi di media sosial. Stop
melakukan penghinaan, pemfitnahan, dan provokasi demi kenyamanan dan perdamaian. Anak-anakku, 2 materi sudah saya sampaikan. Setelah ini kalian bisa melakukan refleksi dengan cara klik link yang ada di bawah ini atau klik tautan deskripsi pada channel YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, dan sikap yang kurang berkenan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!